Pemirsa, Anda kembali di Breaking News, di mana gambar sebelah kanan layar televisi Anda adalah situasi terkini di RSUD Pamengpeuk di Garut, Jawa Barat, yang kami terima visualnya dari salah satu warga yang bernama Pak Sandi. Lalu yang di sebelah kiri adalah peristiwa ledakan yang terjadi ketika insiden maut menewaskan 13 orang. Jika berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kapus Pen TNI, Majen TNI Christo Mesianturi, untuk lokasi ledakan saat ini masih dalam tahap penyisiran oleh petugas dan juga masih dalam tahap sterilisasi, di mana warga tidak diperbolehkan untuk mendekati lokasi ledakan. Sementara itu, dari visual sebelah kanan, melalui visual yang kami dapatkan dari salah satu warga, Bapak Sandi, terlihat keluarga korban sudah mulai datang di RSUD Pamengpeuk, di mana kami informasikan bahwa 13 orang yang meninggal, diantaranya adalah 4 merupakan anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Untuk 4 korban TNI, yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, yang merupakan kepala gudang. Lalu yang kedua ada Mayor Anda Rohanda. Kemudian yang ketiga ada Kopda Eri Dwi Priambodo. Dan yang keempat Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu untuk 9 orang ataupun 9 korban sipil, diantaranya ada yang pertama Ius Ibing. Lalu yang kedua ada Erus Setiawan. Yang ketiga ada Ius. Keempat ada Toto. Lalu kelima ada Endang. 6 warga bernama Ipan, 7 Anwar, 8 Agus Jebrak, lalu 9 Dadang yang merupakan anggota dari Karang Taruna. Dan ini adalah nama-nama dari korban ledakan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat, pemirsa. Untuk keempat anggota TNI adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, ada Kopda Eri Dwi Priambodo, ada Pratu Aprio Setiawan. Ini adalah keempat nama anggota TNI yang meninggal dunia dalam ledakan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemirsa. Sementara itu untuk ke-9 korban sipil, yaitu ada Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah. Lalu ada Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Tiga 13 warga yang menjadi korban ledakan bahan amunisi yang tidak layak pakai, semuanya sudah teridentifikasi dan semuanya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi ya dari Kapus Pen TNI, Majen TNI Christo Mesianturi, nantinya keempat jenazah dari anggota TNI akan disemayamkan bersamaan. Kemudian untuk ke-9 korban sipil akan dikembalikan ke keluarga. Banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Berdasarkan hasil wawancara ataupun dialog bersama Kapus Pen TNI Majen TNI Christo Mesianturi adalah warga yang sebelumnya sudah mengetahui rutinitas ledakan amunisi menghampiri lokasi ledakan setelah ledakan pertama. Dikarenakan biasanya warga langsung menyisir sisa-sisa ledakan yang mengandung kuningan, logam, dan lainnya untuk dikumpulkan. Namun nahas, ledakan kedua meledak dan melukai serta memakan korban jiwa dalam ledakan kedua. Dan pemirsa, berikut adalah wawancara relawan ambulans pasca ledakan di Cibalong, Garut, Jawa Barat. Menurut informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4. Karena masih banyak ambulans yang menunggu sampai di rumah sakit, karena banyak masyarakat keluarganya yang membutuhkan, takutnya. Ya, pemirsa, baru saja kita mendengar wawancara relawan ambulans pasca ledakan di Cibalong, Garut, Jawa Barat, di mana dirinya menjelaskan untuk proses ledakan dan juga jumlah korban meninggal yang ia bawa menuju ke RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelah kanan merupakan visual kantong jenazah, setidaknya ada 9 kantong. Kemudian sebelumnya ini adalah visual di mana petugas menurunkan satu persatu jasad yang sudah dibawa oleh ambulans dari lokasi ledakan menuju ke RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kapus Pen TNI Majen TNI Christo Mesianturi, pemirsa, untuk ledakan amunisi yang tidak layak pakai merupakan prosedur rutin yang sudah dilakukan oleh TNI. Untuk SOP sudah sesuai, yaitu berjarak jauh dari permukiman warga. Namun nahas, karena ledakan yang cukup rutin dilakukan di lokasi tersebut membuat warga mendatangi lokasi ledakan di saat ledakan pertama sudah didengar ataupun sudah terdengar oleh warga. Nahas, ledakan kedua tiba-tiba terjadi dan memakan korban nyawa.
Total 13 orang meninggal pemirsa, di mana 4 orang merupakan anggota TNI. Salah satunya adalah kepala gudang yang bernama Kolonel CPL Antonius Hermawan. Lalu ada Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara 9 orang lainnya merupakan warga sipil. Pemirsa, berikut adalah keterangan Kadispen Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana terkait ledakan di Kabupaten Garut. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat Kolonel Kops Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat Mayor Kops Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Setiawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar
Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kadispen TNI Angkatan Darat, di mana Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologinya pada saat pemusnahan amunisi akhir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk kronologinya sendiri, yaitu adalah amunisi yang memang sudah tidak layak pakai dari jajaran gudang amunisi 3 sudah disiapkan di lokasi yaitu di Desa Sagara. Dari data ataupun dari catatan pemusnahan amunisi, tim penyusun amunisi sudah memasukkan amunisi yang tidak layak pakai ke dalam 2 lubang sumur yang sudah disiapkan. Kemudian ledakan dilaksanakan dengan sempurna dan aman. Setelah itu ada 1 lubang lagi di luar 2 lubang sumur yang sudah diledakkan. Lubang terakhir ini merupakan untuk pemusnahan detonator. Sayangnya pada saat pemusnahan lubang untuk detonator ini tiba-tiba terjadi ledakan kedua, di mana ledakan kedua ini menewaskan 13 orang, 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Ini merupakan keterangan berdasarkan kronologi yang didapatkan oleh Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Baik pemirsa, breaking news masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui informasi terkini dari ledakan sisa amunisi yang tidak layak pakai. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, di mana layar televisi Anda sebelah kiri ini merupakan visual ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian yang di sebelah kanan layar televisi Anda, visual terkini di RSUD Pamengpek yang kami dapatkan secara langsung dari salah satu warga yang bernama Bapak Sandi. Pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai yang dilakukan oleh Seksi Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Yang terjadi hari ini merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan. Berdasarkan keterangan dari Kadispen Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana, untuk pemusnahan amunisi akhir di Desa Sagara merupakan kegiatan rutin yang dilakukan. Dan untuk hari ini adalah merupakan pemusnahan amunisi dari jajaran gudang amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Berdasarkan catatan dan laporan dari anggota tim penyusun amunisi
sudah sesuai prosedur, yaitu memasukkan amunisi tidak layak pakai di 2 sumur yang sudah disiapkan di lokasi. Ledakan pertama aman dan sempurna. Dari 2 lubang yang sudah disiapkan, terdapat 1 lubang yang memang digunakan untuk pemusnahan detonator. Kemudian pada saat petugas memasukkan detonator ke lubang ketiga, nahas ledakan kedua terjadi dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Seharusnya untuk ledakan amunisi memang dilakukan anggota TNI saja. Banyaknya korban meninggal dikarenakan warga yang antusias ingin mengambil serpihan amunisi dari lokasi. 9 warga sipil menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Jauh tuh lemparnya. Pemirsa, sebelah kiri merupakan visual dari salah seorang warga yang merekam detik-detik pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, di mana ledakan yang cukup hebat terdengar dari jarak ratusan meter, bahkan bisa dibilang sudah mencapai 2 kilometer begitu. Namun untuk dentuman ledakan masih bisa terdengar secara hebat. Nas dari ledakan kedua yang terjadi menewaskan 13 orang, di mana 4 diantaranya adalah anggota TNI dan 9 orang lainnya adalah warga sipil. Di layar televisi Anda sebelah kanan merupakan kondisi terkini di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Terdapat keluarga korban menangis dan ini keluarga korban semua. Bisa dilihat sejumlah warga yang dapat dipastikan merupakan anggota keluarga dari korban ledakan amunisi yang tidak layak pakai sudah mulai mendatangi RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 9 warga sipil menjadi korban dari ledakan amunisi tidak layak pakai yang dilaksanakan oleh jajaran Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Jauh tuh lemparnya. Ya pemirsa, untuk keluarga korban saat ini masih menanti proses
identifikasi dan juga masih menanti proses pemulangan dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat ke keluarga masing-masing. Jauh tuh lemparnya. Ledakan yang terjadi untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh jajaran Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat dilakukan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada pukul 9:30 pagi tadi. Berdasarkan keterangan dari konferensi pers Kadispen Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan untuk SOP prosedur ledakan sudah sesuai, di mana untuk petugas dari jajaran Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat membawa semua amunisi yang tidak layak pakai ke lokasi. Kemudian terdapat 2 lubang sumur yang sudah disiapkan untuk pemusnahan amunisi tersebut, dan tim penyusun sudah memasukkan semua amunisi yang tidak layak pakai ke dalam sumur yang sudah disiapkan. Ada 2 sumur. Ledakan terjadi secara sempurna dan aman. Kemudian terdapat 1 lubang di luar 2 lubang yang sudah diledakkan, yaitu untuk pemusnahan detonator dari 2 lubang sebelumnya. Nah, pada saat pemasukan detonator ke dalam lubang ketiga, ledakan kedua terjadi dan menewaskan 13 orang, di mana diantaranya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Jika kita lihat dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan, pemirsa, keterangan dari Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan sudah lahan yang rutin digunakan oleh TNI Angkatan Darat untuk pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai. Banyaknya warga sipil yang menjadi korban dikarenakan rutinitas ledakan amunisi membuat antusias para warga mendatangi lokasi tersebut pasca ledakan. Kenapa? Karena mereka ingin menyisir dan mengambil puing-puing ataupun sisa-sisa logam dari hasil ledakan amunisi yang tidak layak pakai. Dikarenakan mereka menilai bahwa puing-puing dari amunisi tidak layak pakai masih memiliki nilai ekonomis. Atas kejadian ini, pihak Kapuspen TNI Angkatan Darat juga menyampaikan masih dalam proses investigasi di lokasi Desa Sagara dan akan dievaluasi kembali mengenai SOP dari pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai yang terjadi pada hari ini. Jauh tuh lemparnya. RSUD Pamengpeuk merupakan satu-satunya rumah sakit terdekat dari lokasi ledakan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemirsa. Ke-13 korban semuanya sudah dibawa ke RSUD Pamengpeuk, di mana berdasarkan keterangan dari Panjen TNI Kristome, keempat anggota TNI akan disemayamkan pada nanti malam. Jauh tuh lemparnya.
Dan pemirsa, kita kembali menyimak informasi dari Kapus Pen TNI, Majen TNI Christome Sianturi berikut ini. Selamat siang, Pak Christome. Ya, selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang, Mbak. Can you hear me, Mbak? Baik, selamat siang Pak Christome dengan Arlista di studio. Pak Christome, izin sementara ini bagaimana situasi lokasi di ledakan Cibalong Garut, Pak? Sebentar, Mbak ya, saya sebentar lagi selesai dulu. Oke, bagaimana, Mbak? Silakan. Ya, mohon izin Pak untuk bagaimana situasi terkini di ledakan di Cibalong Garut saat ini, Pak. Baik, perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil dalam lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ya, dalam rangka pemusnahan dari munisi tidak layak pakai atau munisi expired yang milik dari Gugus 3 Puspalat tahun 2025. Jadi adapun yang perlu kami update di sini, 4 orang prajurit TNI Darat yang gugur itu adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasih Minggut Bakum Gugus 3 Puspalat, dan Kopda Eri Priambodo anggota Gugus 3 Puspalat, serta Patu Abdul Sriawan anggota Gugus 3 Puspalat, serta 9 warga sipil atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipang bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Sakam Bambang, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi dari RSUD untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat di wilayah yang ada untuk melakukan sterilisasi sehingga tidak ada masyarakat ataupun anggota TNI yang mendekat ke lokasi ledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan aman. Ya. Untuk lahan sendiri, lahan itu merupakan lahan yang digunakan untuk ledakan adalah lahan milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin untuk digunakan dalam rangka pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak layak pakai atau amunisi APT. Demikian, Mbak Kalista. Baik, izin Komandan, berarti bisa dikatakan ini ke-13 korban sudah terkonfirmasi identitasnya semuanya, Pak? Ya, sudah. Tadi yang saya sebutkan tadi, ada 4 anggota prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 masyarakat sipil atas nama tadi yang sudah saya sebutkan, Mbak. Baik, untuk kondisi terkini di lokasi, apakah masih ada dalam tahap investigasi? Masih adakah petugas yang terus menyisir sisa-sisa amunisi atau sudah steril, Pak? Ya, sampai saat ini pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya, kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi, dan sekaligus apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Demikian Pak. Kemudian untuk jenazah sendiri malam ini untuk yang prajurit TNI akan disemayamkan di Gugus 3 Puspalat, sementara yang warga sipil akan kita kembalikan dengan dibantu oleh kewilayahan untuk dimakamkan oleh keluarga yang masing-masing. Demikian Mbak yang bisa kita sampaikan. Pak Christome, untuk SOP sendiri ini sebenarnya membutuhkan jarak aman dari perumahan warga ini berapa kilometer, Pak? Ya, artinya kan tempat itu sendiri sebenarnya jauh dari pemukiman. Kenapa tempat itu dipilih? Karena sudah kita mempertimbangkan jauhnya atau luasan munisi, luasan ledakan yang kan masing-masing munisi itu beda-beda, Mbak ya. Ada munisi granat, ada mortir, itu mempunyai
luas wilayah jangkauan sendiri yang berbeda-beda. Nah tentunya pihak Puspati pasti sudah mempertimbangkan itu karena tempat itu bukan hanya sekali ini digunakan, sudah rutin digunakan. Nah kita akan lihat kenapa misalnya masih ada korban warga sipil itu, karena memang kebiasaan yang sudah kami terima dalam laporan dari lapangan sendiri adalah masyarakat biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari munisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah mungkin, ini masih mungkin Mbak ya, nanti kita akan dalami investigasi lebih lanjut. Mungkin ketika setelah terjadi itu mereka berusaha datang ke tempat mengambil dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi, sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Demikian Mbak. Baik. Selamat siang Pak Christomey. Ya selamat siang Mbak. Halo selamat siang Mbak, can you hear me Mbak? Baik, selamat siang Pak Christomey dengan Arlista di studio. Pak Christomey. Ini potongan tubuh. Dialog saya bersama Kapuspen TNI, Majen TNI Christomey Sianturi. Dan saat ini adalah visual terkini di RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana anggota keluarga dari korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih menanti jasad anggota keluarga mereka untuk bisa dipulangkan di kediaman para korban masing-masing. Di luar Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek terdapat 2 ambulans. Dan kemungkinan ambulans ini akan membawa jasad dari ke-13 korban ini secara Yang dari ambulan ini adalah potongan tubuh. berkala. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama Breaking News iNews. Selamat sore pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya Rizky Hasan. Pemirsa, 13 orang tewas dalam sebuah ledakan di tempat pemusnahan bahan peledak di Garut Selatan, Jawa Barat. Dari informasi yang beredar di media sosial pemirsa, insiden terjadi saat sejumlah warga mendekat setelah ledakan di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa. Mereka mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru yang dianggap bernilai jual. Namun mereka tak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. 13 orang tewas, mirisnya 4 korban diantaranya adalah personil TNI. Para korban dilarikan ke RSUD Pamengpek. Ini ruangan jenazah. Dan pemirsa, inilah lokasi terjadinya peristiwa ledakan maut. Lokasi yang terletak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini dijadikan tempat pemusnahan amunisi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana menjelaskan ledakan terjadi di sebuah lubang yang difungsikan untuk memusnahkan detonator yang digunakan untuk menghancurkan amunisi. Lokasi ledakan yang merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut ini juga kerap digunakan TNI AD untuk memusnahkan amunisi afkir dan jauh dari permukiman warga. Musibah di lokasi peledakan munisi afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil.
Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi AFKIR tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi AFKIR tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi AFKIR tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi AFKIR tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi AFKIR dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki
Ya, demikianlah penyampaian yang disampaikan langsung oleh Brigjen Wahyu Yudayana, Kadis Penat. Dan ini adalah situasi di RSUD Pamengpeuk di mana semua korban dari ledakan dibawa ke RSUD Pamengpeuk. Seperti informasi sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan di lokasi pemusnahan amunisi bahan peledak di Garut, Jawa Barat menjadi 13 orang dan seluruh jenazah korban telah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Pamengpeuk untuk menjalani proses autopsi. Dan informasi dari 13 korban yang meninggal tersebut terdiri dari 9 warga sipil dan 4 anggota TNI. Ya, ini adalah gambar amatir dari warga di mana suasana di RSUD Pamengpeuk. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ini adalah ledakan awal yang terjadi di lokasi pemusnahan amunisi. Dan kita melihat juga di layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah bagaimana situasi di RSUD Pamengpeuk di mana keluarga korban yang tengah menunggu informasi resmi dari pihak rumah sakit maupun dari TNI Angkatan Darat begitu untuk dapat menerima informasi yang benar-benar valid. Karena sampai sekarang ke-13 korban saat ini masih disemayamkan begitu di RSUD Pamengpeuk. Ya, pemirsa, kami informasikan kembali. Sebanyak 13 korban tewas akibat ledakan yang terjadi pada pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Pamengpeuk. Dan peristiwa ini, tragedi ini terjadi saat pemusnahan amunisi di lokasi yang dinyatakan sebenarnya sudah steril. Namun ternyata beberapa warga, setelah ledakan pertama, beberapa warga kemudian mendekat dan ternyata ada satu lubang yang meledak. Hingga saat ini pemirsa, TNI masih melakukan proses sterilisasi di lokasi pemusnahan untuk pemusnahan amunisi agar tidak ada lagi warga sipil yang mendekat. Proses pemusnahan dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kabupaten Garut. Dan lokasi ini pemirsa disebut sudah rutin digunakan untuk kegiatan serupa yaitu pemusnahan amunisi. Namun kali ini ledakan susulan terjadi dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Ya, ini adalah bagaimana situasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. Sejumlah keluarga korban sedang mencari atau mendatangi rumah sakit untuk mencari informasi atas keluarganya yang menjadi korban. Diduga pemirsa ledakan atau warga yang mendekat ke area setelah ledakan awal, mereka diduga untuk memungut sisa-sisa logam dari amunisi. Namun tanpa disadari, masih ada bahan peledak aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan susulan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Saat ini tercatat ada 13 korban jiwa meninggal dunia. 9 warga sipil meninggal dunia dan 4 anggota TNI Angkatan Darat meninggal dunia.
Evakuasi sudah dilakukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk Garut dan pihak keluarga sudah dihubungi untuk diminta datang untuk proses identifikasi dan juga pengambilan jenazah. Situ. Pemirsa, berdasarkan data sementara dari RSUD Pamengpeuk, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya merupakan anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Dan berikut daftar nama-nama korban. Jauh tuh lemparnya. Bersama lokasi ledakan pemusnahan yang digelar di lahan milik BKSDA. Ledakan terjadi di area milik BKSDA Garut dan tempat ini pemirsa disebut memang sudah rutin dipakai untuk pemusnahan amunisi. Lahan ini adalah lahan yang digunakan untuk ledakan yang sudah biasa rutin digunakan. Dan menurut laporan dari unit Inteldim 0611, ledakan susulan terjadi karena warga mendekat lokasi untuk mengambil sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Ini yang diduga menjadi penyebab utama banyaknya korban jiwa. Jauh tuh lemparnya. Ya, sementara itu pemirsa, informasi dari Polda Jawa Barat menyatakan bahwa proses evakuasi telah dilakukan dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Semua korban yang meninggal telah dibawa ke RSUD Pamengpeuk untuk proses identifikasi. Dan pihak keluarga korban juga diminta untuk segera mendatangi rumah sakit untuk keperluan administrasi jenazah dan juga pemulangan jenazah. Ya. Ini adalah gambar di mana jenazah para korban tiba di Rumah Sakit Pamengpeuk. Ya, hingga saat ini perkembangan untuk lebih lanjut terkait insiden ini masih ditangani aparat gabungan, pihak TNI dan Polri belum menyimpulkan secara resmi apakah ada kelalaian dalam prosedur keamanan saat pemusnahan amunisi dilakukan. Dan pemirsa, inilah nama-nama korban. Dari 13 korban, 4 merupakan anggota TNI, yaitu Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Pratu Aprio Setiawan. Dan korban sipil, Ius Ibing, Erus Setiawan, Ius dari Cimerak, Atoto, Endang, Ipan, Anwar, Agus Jebrak, Dadang merupakan anggota Karang Taruna.
tuh lemparnya. Ya pemirsa, demikian breaking news sore ini. Saya Rizky Hasan. Dan sesaat lagi kami akan hadir dengan Sindo Sore. Tetaplah bersama kami.